Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun anak-anak ibu yang sangat ibu cintai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Baik, di sini ibu akan memberikan sedikit pemahaman atau materi ya tentang TDBA. Di sini apa sih TDBA itu? Mungkin sangat baru asing ya. Asing untuk kalian. TDBA itu adalah tatanian dibalik atikan, yang dimana tatanian itu berarti tatanian dari bahasa Sunda, dan kemudian dibalik atikan itu dibalik yaitu di tempat ya, berarti tatanian dibalik atikan tatanian di sekolah ya, dimana tatanian ini bertujuan untuk apa gitu kan, diadakannya itu untuk apa, untuk sadar diri agar kita itu mengetahui gitu kan, agar kita itu paham gitu kan, mengerti bahwa benar-benar kita itu membutuhkan, benar-benar kita itu harus seperti itu gitu kan, harus mencintai alam, mencintai lingkungan gitu kan, bagaimana agar lingkungan kita sehat, bagaimana agar tanah yang kita pijak itu subur, seperti itu ya. Di sini tujuan TDBA itu yaitu dilakukan atau dilaksanakan untuk membentuk karakteristik peserta didik ya, melalui pengajaran atau pengajaran cara, bukan konsep. Jadi bukan hanya materi tapi dengan praktiknya, karena di sini kita akan mengajak para siswa untuk mencintai alam gitu kan. Di sini pengajaran siswa mengajarkan bukan konsep ya, mengajarkan mengembangkan abad 21, menyeimbangkan. Jadi abad 21 itu kan siswa-siswi anak-anak kita sekarang ini sangat ini ya untuk untuk internet gitu kan, sangat pintar gitu kan. Bagaimana sih cara menyeimbangkannya? Nah, disitulah kita memanfaatkan elektronik gitu kan, seperti handphone gitu kan, alat-alat itu untuk keseimbangan, jadi menjauhkan kesenjangan sosial, seperti kita berkerumun atau kita bergabung atau kita berdekatan dengan teman gitu kan, kita berkumpul dengan teman, kita mengobrol dengan teman, tapi masing-masing memegang handphone gitu kan, berdekatan serasa sendiri gitu kan, jadi masing-masing gitu sibuk sendiri. Nah, itu seperti itu salah satu dari kesenjangan sosial. Yang keduanya menyeimbangkan abad 21, kemudian meningkatkan hidup ekologis, yang berarti tidak merugikan alam, dimana alam kita ambil tanamannya, kita cabut pepohonannya, tapi kita tidak menanam kembali gitu. Maka dari situ tanah akan menjadi rusak gitu kan. Di situ kita akan merugi, dimana kita akan menanam lagi ya sudah rusak karena tidak ada eboisasi gitu kan, tidak ada penanaman kembali, tidak ada penyuburan tanah, bahkan mungkin penyebarannya melalui kimia gitu kan. Nah, di sini kita akan mengajarkan dengan alam, dengan cara alami gitu kan. Nah, di sini menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Seperti apa kita harus peduli dengan alam agar alam itu pun bersahabat dengan kita. Di situ sekolah menjadikan lebih asri dan hijau. Nah, di situ kita akan lihat jadi sekolah kita tidak gersang, indah dengan pepohonan, dengan sayur mayur, dengan buah-buahan, dengan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga. Di situ ya kita akan mengetahui dan kita akan belajar. Jadi kita jadikan sekolah ekologi abad 21, jadikan sekolah atau taman kita, sekolah kita di taman luarnya menjadi bahan pembelajaran gitu kan. Baik, terima kasih anak-anak. Di sini ibu hanya pemulaan dasar, memberi materi mungkin ya, perkenalan TDBA kepada kalian. Baik, sampai di sini dulu anak-anak ibu. Mungkin minggu depan lagi kita akan lebih mengupas lagi tatanan dibalik atikan, banyak fungsinya untuk kalian dan manfaatnya untuk kita diri sendiri, terutama sesama manusia. Kita itu harus menyatu dengan alam, menyatu dengan sebelum menyatu dari diri kita sendiri ya, kemudian dengan sesama, dengan alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, semoga
literasi. Literasi itu adalah belajar atau membaca selama 15 menit. Untuk apa kita berliterasi di sini? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui kebudayaan ekosistem sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi seumur kalian hidup, segala sesuatu dalam kehidupan ini perlu untuk berliterasi ya. Kalau kita tidak berliterasi dalam segala hal apapun, maka kita akan mengalami kesulitan. Di sini bukan memberikan sedikit latar belakangnya. Pada abad 21 ini, kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Akan tetapi pembelajaran di sekolah saat ini belum mampu mewujudkan hal tersebut pada tingkat sekolah menengah ya. Pemahaman pembaca peserta didik di Indonesia selain matematika dan sains diuji oleh organisasi bekerja sama dengan pembangunan ekonomi, itu dalam melakukan pembelajaran seperti visa. Kita untuk apa? Pemerintah melakukan semua ini untuk mempermudah atau merangsang siswa-siswi ataupun masa anak-anak muda pada usia sekolah untuk berliterasi dengan baik dan memberikan motivasi untuk anak. Gerakan literasi di sini atau GLS pengertiannya adalah konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas, kemudian melalui berbagai aktivitas antara lain yaitu membaca, menyimak, melihat, menulis, ataupun berbicara. Gerakan literasi sekolah di sini atau GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik untuk seluruh warga sekolah. Baik, sampai di sini dulu pembiasaan literasi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.